Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Milia Desta Kartika dengan NIM SSI 2023-03352. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan paper yang berjudul Indobird Optimization for Sentiment Analysis on DeepSeek Application Review. Paper ini membahas tentang upaya peningkatan performa model Indobird dalam melakukan analisis sentimen di aplikasi DeepSeek. Penelitian ini berfokus pada penggunaan dua teknik utama, yaitu data augmentation dan hyperparameter tuning untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas model. Selanjutnya, yang pertama adalah latar belakang masalah. Perkembangan teknologi digital mendorong masyarakat menyampaikan opini melalui berbagai platform seperti media sosial dan ulasan aplikasi. Data opini sangat penting karena dapat mencerminkan tingkat kepuasan pengguna, namun jumlahnya yang besar dan tidak terstruktur memerlukan metode analisis otomatis seperti analisis sentimen ini. Pengembangan NLP masih menghadapi banyak tantangan seperti keterbatasan dataset yang berkualitas, variasi bahasa informal, serta kompleksitas struktur bahasa. Indobird sebagai model berbasis transformer masih perlu dioptimalkan, karena itu Indobird perlu ditingkatkan melalui teknik augmentasi data dan hyperparameter tuning. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kemampuan model Indobird dalam melakukan klasifikasi sentimen terhadap ulasan aplikasi secara lebih akurat dan stabil. Dan yang kedua, apakah kombinasi antara data augmentation dan hyperparameter tuning ini dapat memberikan peningkatan performa yang signifikan dibandingkan dengan model dasar tanpa optimasi. Dari rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini perlu diberi batasan masalah supaya pembahasannya lebih fokus dan tidak keluar dari tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, hanya menggunakan data ulasan aplikasi DeepSeek yang diambil dari Google Play Store dalam rentang waktu Januari hingga Mei 2025. Data yang digunakan hanya berbahasa Indonesia dan diklasifikasikan ke dalam 3 kategori sentimen, positif, negatif, dan netral. Selain itu, teknik augmentasi yang digunakan terbatas pada back translation, serta model yang digunakan hanya Indobird tanpa membandingkan dengan model transformer lain secara lebih mendalam. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan ini dibuat untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, untuk meningkatkan performa model Indobird dalam analisis sentimen dengan cara mengoptimalkan proses pelatihan menggunakan teknik segmentasi data dan hyperparameter tuning. Yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh masing-masing parameter terhadap performa model serta mengevaluasi stabilitas hasil yang dihasilkan. Sama seperti penelitian lainnya, penelitian ini juga memiliki subjek dan objek untuk mencapai tujuan penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah model Indobird sebagai model deep learning berbasis transformer yang telah dilatih khusus untuk bahasa Indonesia. Objek penelitian ini berupa data ulasan pengguna aplikasi DeepSeek sebanyak 2.672 data yang diperoleh melalui teknik web scraping dari Google Play Store. Data ini kemudian dilabel menggunakan GPT-4.0 dan diverifikasi dengan tingkat kesepakatan yang tinggi. Lalu yang selanjutnya, metode yang digunakan. Metode yang digunakan sistematis yang mencakup beberapa tahapan penting. Tahapan pertama adalah pengumpulan data menggunakan teknik scraping. Selanjutnya dilakukan pelabelan otomatis menggunakan GPT-4.0 untuk mengklasifikasikan sentimen. Data kemudian dibagi menjadi 3 bagian menggunakan teknik stratified sampling, yaitu 60% data latih, 20% data validasi, dan 20%-nya lagi data uji. Setelah itu dilakukan preprocessing yang meliputi cleaning text atau menghapus noise seperti URL dan karakter yang tidak relevan, normalisasi kata, serta tokenisasi menggunakan tokenizer Indobird. Untuk meningkatkan kualitas data, dilakukan augmentasi menggunakan teknik back translation dengan bantuan model Marian-MT. Tahap selanjutnya adalah pelatihan model Indobird dengan berbagai kombinasi hyperparameter, yaitu epoch 3510, learning rate 2E-5 dan 5E-5, serta batch size 16 dan 32. Evaluasi model dilakukan menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Selain itu, dilakukan juga analisis statistik menggunakan Parrot t-test untuk menguji signifikansi peningkatan performa. Kemudian, analisis metodologi. Metodologi penelitian yang digunakan sangat komprehensif dan terstruktur dengan baik. Setiap tahapannya dijelaskan secara rinci dan logis, mulai dari pengumpulan data hingga evaluasi modelnya. Penggunaan teknik augmentasi data melalui back translation merupakan pendekatan yang tepat untuk meningkatkan variasi data tanpa harus mengumpulkan data baru.
Selain itu, pre-processing yang dilakukan sudah sesuai dengan standar NLP. Penggunaan stratified sampling juga menunjukkan kepedulian terhadap keseimbangan distribusi data. Selanjutnya, analisis permasalahan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sangat relevan dengan kondisi nyata di bidang NLP, khususnya dalam konteks bahasa Indonesia yang masih memiliki keterbatasan sumber daya. Yang pertama yaitu kurangnya optimasi model Indobert pada data ulasan aplikasi. Selain itu, pemilihan objek penelitian berupa ulasan aplikasi juga memiliki nilai praktis yang tinggi karena dapat digunakan sebagai dasar evaluasi produk. Permasalahan yang dirumuskan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi langsung dalam dunia industri, khususnya dalam pengembangan aplikasi berbasis pengguna. Kemudian ada analisis hasil dan pembahasan. Di dalam penelitian ini menunjukkan peningkatan performa yang lebih signifikan dengan penggunaan data augmentation. Model dengan augmentasi ini memiliki distribusi performa yang lebih stabil dibandingkan model tanpa augmentasi. Analisis lebih lanjutnya menunjukkan bahwa hiperparameter ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap performa model. Dan Epoch meningkatkan performa pada data augmentasi, tetapi menyebabkan overfitting pada data tanpa augmentasi. Learning rate 2E-5 memberikan hasil yang lebih stabil dibandingkan 5E-5, sedangkan batch size 16 memberikan performa yang lebih baik dibandingkan batch size 32. Selain itu, perbandingan dengan metode Bayesian Random Forest menunjukkan bahwa model Indobert memiliki performa yang jauh lebih baik. Nah, hal ini juga mencakup pada aspek efisiensi komputasi, di mana penggunaan augmentasi ini meningkatkan waktu pelatihan sekitar 50%. Selanjutnya, kontribusi ilmiah. Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam bidang NLP, khususnya untuk bahasa Indonesia. Novelty dari penelitian ini itu terletak pada kombinasi teknik augmentasi datanya dan hiperparameter tunningnya pada model Indobert yang belum banyak dieksplorasi sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga memberikan insight mengenai pengaruh masing-masing parameter terhadap performa model, serta membuktikan secara statistik bahwa peningkatan yang terjadi signifikan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi pengembangan model NLP di bahasa lain yang memiliki keterbatasan sumber daya. Dalam penelitian tersebut juga memiliki kelebihan pada metode yang digunakan sehingga mampu menghasilkan data yang lebih akurat dan relevan. Yang pertama, menggunakan dataset nyata yang relevan dan representatif. Yang kedua, metode lengkap dan sistematis. Yang ketiga, analisis hasil mendalam dengan dukungan grafik dan statistik. Yang keempat, memberikan perbandingan dengan metode Bayesian. Yang kelima, memiliki kontribusi nyata dalam pengembangan NLP bahasa Indonesia. Adapun kekurangan di dalam penelitian ini adalah yang pertama, teknik augmentasinya ini hanya menggunakan back translation sehingga variasi datanya ini masih terbatas. Yang kedua, proses augmentasinya ini berpotensi menghasilkan kalimat yang kurang natural atau sedikit berubah maknanya. Yang ketiga, waktu komputasi meningkat cukup signifikan di 50% akibat penambahan data. Yang keempat, tidak membahas tentang implementasi model dalam sistem real-time secara lebih mendalam. Yang kelima, tidak melakukan perbandingan dengan model transformer lain seperti Roberta ataupun XLNet. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi data augmentation dan hiperparameter tunningnya ini efektif untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas model Indobert untuk analisis sentimen. Hal ini dibuktikan melalui hasil eksperimennya berupa tabel dan grafik yang menunjukkan performa model dengan augmentasi lebih unggul dibandingkan tanpa augmentasi, serta didukung oleh uji statistik yang signifikan. Metodologi yang digunakan juga sudah sistematis, mulai dari pengolahan datanya hingga evaluasi modelnya, serta mampu menjelaskan pengaruh parameter seperti epoch, learning rate, dan batch size terhadap performa model. Penelitian ini memberikan kontribusi yang cukup kuat dalam pengembangan NLP bahasa Indonesia dan dapat menjadi referensi ke depannya untuk penelitian selanjutnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.